Aktivitas pelabuhan kapal malam di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat jurnalis tribunnewsultra.com bertemu dengan Mama Husna tak begitu ramai Minggu 11 Januari 2026 kemarin. Pelabuhan inilah bak pintu menuju wilayah Kabupaten Wakatobi dan Kota Raha. Pasalnya deretan kapal yang berjejer memang memiliki tujuan ke wilayah tersebut. Di pelabuhan inilah puluhan para pedagang asongan berlomba mengais rezeki, berharap kuat para penumpang membeli dagangannya. Sama seperti salah satu pedagang yang bernama Mama Husna ini, sehari-hari wanita yang berusia 45 tahun itu mencari nafkah untuk ke-6 orang anaknya yang menempuh pendidikan dengan berbagai jenjang. Ia datang dengan kedua tangannya yang sibuk memegang barang dagangan. Di tangan kanannya memegang keranjang, sementara di tangan kirinya ada kantongan yang juga berisi barang jualannya. Mama Husna tersenyum pada setiap penumpang kapal yang ditawarinya barang dagangan tersebut. Ia menawarkan semua jenis dagangannya kepada penumpang yang akan berangkat ke Pulau Wanci, Kabupaten Wakatobi kala itu. Saat dijumpai jurnalis tribunnewsultra.com, kondisi kapal belum terlalu padat penumpang. Kurang lebih 2 jam sebelum kapal akan berangkat, sehingga Mama Husna bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Berawal saat dirinya mendapatkan rezeki dari pembeli yang membeli kue dagangannya. Alhamdulillah ada lagi untuk uang sekolah anak-anak, ucapnya bersyukur. Pernyataan itulah yang membuka ruang bicara antara jurnalis tribunnewsultra.com dengan sang pedagang asongan. Wanita asal kota Makassar, Sulawesi Selatan itu sudah berjualan sejak tahun 2019. Kala itu, kehidupannya terhimpit karena harus membiayai anaknya kuliah di Kota Kendari. Saya menjual kurang lebih 2019 lalu, butuh-butuhnya uang waktu itu untuk kuliah anak, jelasnya. Wanita yang menikah dengan pria asal Muna Barat itu sudah lama hidup di Kota Kendari, kurang lebih 16 tahun. Suaminya bekerja sebagai buruh pikul di pasar. Ia membantu sang suami mencari nafkah. Bagaimanapun, 6 orang anak harus dibesarkan dengan biaya yang cukup. Terlebih hidup di ibu kota Sulawesi Tenggara. Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik soal Survei Biaya Hidup atau SBH tahun 2022 menyebutkan bahwa taraf hidup di ibu kota Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, relatif tinggi. Pasalnya, Kendari merupakan salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia, dengan rata-rata konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Meski begitu, Mama Husna berusaha ekstra untuk bisa membantu suaminya. Dirinya mampu menyekolahkan 6 orang anaknya. Anak pertamanya sedang berkuliah di luar kota, anak keduanya kuliah di Kota Kendari, namun saat ini sedang magang di Jepang dan mulai membantu perekonomian keluarga. Anak ketiganya putus sekolah, bekerja di pelelangan ikan demi membantu orang tua. Anak keempat sudah memasuki masa SMP, sementara anak kelima dan keenam masih duduk di bangku SD. Padahal dulu, pekerjaannya sebagai penjual ikan dipikirnya akan cukup menghidupi 6 orang anaknya, namun ternyata tidak. Ia harus mencari peluang lain untuk bisa membantu suaminya bekerja dan mendapatkan uang. Dulu saya jual-jual ikan, kerja serabutan. Begitu sudah banyak biaya yang harus dikeluarkan, saya putuskan untuk menjual di pelabuhan, jelasnya. Menurutnya, berjualan di pelabuhan tidak begitu menyulitkannya. Dagangan yang dipasarkannya pun pada dasarnya bukan miliknya. Ia hanya menjual dagangan orang dan hanya mengambil untung tipis dari mulai 1.000-an rupiah saja. Mama Husna juga menyebut tak dikejar target, sehingga hal ini semakin membuatnya suka berdagang di atas kapal. Dari keuntungan tersebut, ia kerap mengumpulkan paling banyak 70.000 rupiah sekali menjual di atas kapal. Namun, harus terpotong ongkos pulang. 20.000 rupiah hanya untuk ongkos pulang balik ke rumah, jelasnya. Sehingga ia terus berupaya untuk mencari rupiah demi rupiah dari setiap kapal yang berlabuh di dermaga. Tak hanya di pelabuhan kapal malam, namun juga di pelabuhan Nusantara. Biasanya, Mama Husna akan memanfaatkan waktu pagi, siang, dan petang, di mana pada jam-jam tersebut kapal-kapal yang berlabuh akan berangkat ke setiap tujuannya. Cuman ini saja yang dikerjakan, selebihnya di rumah.
Kembali lagi kalau ada kapal siang, terus kalau malam saya pulang dulu sebentar untuk memasak, lalu kembali lagi berjualan untuk kapal malam, jelasnya. Begitulah rutinitas hariannya, semua tergantung jadwal kapal. Bahkan di tengah kesibukannya mencari nafkah, ia harus memikirkan isi perut anggota keluarga di rumah. Ia berperan ganda dengan sangat aktif di dapur dan di pelabuhan. Mama Husna enggan mengeluh saat ditanya soal jumlah pendapatannya. Baginya, semua terasa cukup. Apapun itu, yang terpenting keenam anaknya bisa tercukupi. Tim Liputan tribunnews.ultra.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.